Nabi mana yang layak menyandang istilah Bapa yang kekal, Raja Damai? Tidak bisa, itu harus Tuhan. Dan nama itu Allah, nama Yesus. Saksi Yehova itu percaya Yesus itu malaikat, bukan Tuhan. Jadi malaikat Mikael yang nanti menjelma jadi manusia, itulah namanya Yesus. Tapi kalau benar Yesus itu malaikat, mestinya waktu Yesus lahir, berita Natal bilang namanya bukan Immanuel. Kan Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Kalau mestinya dia malaikat, harusnya malaikat menyertai kita. Tapi ternyata namanya itu Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau dia bukan Allah, maka Immanuel menjadi salah. Jadi kita bisa lihat dari namanya, dari perbuatannya, dari sifatnya. Sifat yang mana? Abraham itu hidup 2000 tahun lebih tua dari Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus belum lahir, Abraham sudah hidup. Tapi di dalam Yohanes pasal 8, Yesus bilang bahwa sebelum Abraham jadi, aku ada. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami di sini dalam kebaktian bersama. Kami sudah puji Tuhan, sekarang mau mendengar firman Tuhan. Dengan hati yang penuh kerinduan kami datang supaya diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ajarlah, nasihatilah, didiklah kami, tuntunlah kami dengan firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan supaya firman Tuhan yang sejati yang disampaikan bukan hasil pikiran manusia belaka, bukan pengalaman manusia, tapi firman Allah. Jauhkan dari kesalahan, terlebih kesesatan. Tuhan menolong seluruh jemaat, diberikan hati pikiran yang baik supaya pikiran mengerti apa yang disampaikan. Hati terbuka kepada kebenaran, dan nanti kami boleh berkomitmen untuk melakukan pesan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada di sini maupun juga saudara-saudara kami yang mengikuti secara online, ditolong untuk bisa mengikutinya dengan baik dan diajar oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat Paskah buat semuanya. Kita minggu lalu hari Jumat Agung, lalu hari Minggu kemarin hari Paskah. Pernah ada orang tanya sama saya, Pak, kenapa ya kita Natal tuh tanggalnya selalu sama, 25 Desember. Tapi kok Jumat Agung dan Paskah kok beda-beda ya? Ya, tiap tahun kita tanggal Jumat Agung dan Paskah selalu beda. Tapi kalau Natal tuh selalu sama. Kenapa ya? Jawabnya gampang. Karena Natal itu yang paling penting tanggalnya, bukan harinya. Jadi kena 25 Desember, mau Senin boleh, mau Rabu boleh, Jumat boleh, nggak peduli. Yang penting tanggalnya 25 Desember. Tapi kalau Jumat Agung dan Paskah itu, yang penting bukan tanggalnya, yang penting harinya. Karena Yesus mati hari Jumat. Ya. Lalu bangkit 3 hari, ya hari Minggu. Jadi harus hari Jumat dan hari Minggu. Ya. Kalau ikut tanggalnya nanti besok kita Jumat Agung, besok lagi Senin Agung, ya, besok lagi Minggu Agung. Jadi berbeda. Jadi yang penting itu adalah harinya. Karena Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Walaupun sekarang ada juga yang tidak percaya Yesus mati hari Jumat, maunya Yesus mati hari Rabu. Kenapa begitu? Karena menurut Alkitab sama seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikianlah anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah kalau Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu, berapa hari berapa malam? Itu cuma 1 hari 2 malam. Padahal Alkitab bilang 3 hari 3 malam. Jadi mestinya 3 kali 24 jam. Karena itu kalau Yesus bangkit hari Minggu pagi, untuk genap 3 hari 3 malam, dia gak bisa mati hari Jumat. Maka mereka geser ke hari Rabu, sehingga Yesus mati hari Rabu. Ya, tapi itu salah. Kenapa? Ya karena Alkitab juga jelas berkata bahwa mayat-mayat harus diturunkan sebab besok itu hari persiapan Sabat. Sabat itu Sabtu. Jadi Yesus pasti mati hari Jumat. Lalu terus gimana 3 hari 3 malam? Ya jangan hitung waktu kita dengan waktu orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu biar sebagian dari sehari dianggap sehari penuh. Jadi biarpun sisa 3 jam dianggap 1 hari 1 malam. Jadi Jumat itu jam 3 sampai jam 6 1 hari. Hari Sabtu 1 hari. Hari Minggu bangun pagi-pagi 1 hari. Jadi dianggap 3 hari 3 malam. Itu cara orang Yahudi di dalam menghitung hari. Dan hari mereka bukan mulai pukul 00 seperti kita. Pukul 6 sore itu ganti hari. Ya.
Nah karena itu maka dari perhitungan tetap Yesus mati hari Jumat, bukan hari Minggu, ya. Jadi ada juga yang sekarang mau bikin Rabu Agung, ya. Yang benar tetap Jumat Agung. Bangkit hari Minggu, karena bangkit hari Minggu itulah menjadi dasar mengapa gereja Kristen mulai abad yang kedua seluruh gereja Kristen meninggalkan Sabat Yahudi hari Sabtu dan mulai berbakti pada hari Minggu. Makanya kita kebaktian hari Minggu ini, ya. Nah, baik saudara-saudara, hari ini pada kesempatan ini saya akan bahas sebuah tema ketuhanan dan kebangkitan Kristus. Kita lihat Roma 10, 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, ini adalah kata-kata Rasul Paulus, dan khusus dalam ayat ke-9 Paulus bicarakan dua hal, yaitu ketuhanan Yesus dan kebangkitan. Coba lihat kembali ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, satu. Kedua, Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maksudnya Allah Bapa membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi ada dua hal penting yang dibicarakan Paulus, yaitu Yesus itu Tuhan dan Dia bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya saya berikan tema ketuhanan dan kebangkitan Yesus. Dan bukan hanya pada ayat ini. Di dalam Alkitab ada cukup banyak ayat yang menghubungkan ketuhanan Yesus dengan kebangkitan. Saya beri contoh satu saja. Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, berarti kebangkitan, bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitan dihubungkan juga dengan ketuhanan. Yang tadi ketuhanan dihubungkan dengan kebangkitan. Berarti ketuhanan Yesus dan kebangkitan Yesus tidak boleh dipisah. Nah karena itulah maka pada hari ini saya mau bahas dua ini, yaitu ketuhanan Yesus dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah sekarang mari kita mulai yang pertama. Yesus adalah Tuhan. Nah saudara, saya sebelum jelaskan ini saya mau saudara mengerti apa sih bedanya Tuhan, Allah, Yahweh. Itu bedanya di mana? Nah, Allah itu bicara hakikatnya. Tuhan itu bicara jabatannya. Yahweh itu adalah personal name. Saya, nama diri saya itu Esra. Dia itu Yahweh. Saya manusia. Dia Allah. Saya seorang pendeta atau pastor. Dia Tuhan. Saudara paham ya? Jadi hakikat itu Allah itu hakikat. Seperti Dia Allah, saya manusia. Dia Tuhan, saya hambanya. Dia Yahweh, saya Esra. Nah itu perbedaannya. Ya, jadi antara hakikat dan jabatan. Karena itu secara hakiki Yesus itu Allah. Tapi jabatannya Dia adalah Tuhan. Nah saudara-saudara, ini mau saya jelaskan tentang ketuhanan Yesus penting karena seringkali kita beraktivitas dalam media sosial, ya, berhubungan dengan orang-orang tidak percaya, dan selalu iman Kristen kita diserang. Di mana di Alkitab Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, kita seringkali mendengarkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Padahal di Alkitab ada begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, tapi saudara, saya jelaskan dulu. Ada satu kata Yunani, namanya kata itu adalah kurios. Dan kurios itu punya dua arti. Arti pertama itu bisa tuan, dan arti kedua Tuhan. Sama-sama kurios. Tuhan itu kurios, tuan juga adalah kurios. Karena itu setiap kali kata Yunani ini muncul di Alkitab kurios, kita penerjemah Alkitab itu harus memutuskan menerjemahkannya tuan atau Tuhan. Karena itu di Alkitab, kata kurios itu untuk Yesus juga bisa diterjemahkan Tuhan. Saya kasih contoh Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Kurios, jika Kurios mau, Kurios dapat mentahirkan aku. Nah Kurios di sana bukan Tuhan, tapi Tuan. Ya. Contoh lain, Matius 8 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Kurios, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dia sangat menderita. Di situ kata kurios bukan Tuhan, tapi Tuan.
Nah, memang artinya bisa begitu, bisa dua, Tuan atau Tuhan. Saudara kalau pergi ke dokter, lalu dokter kasih resep, ya, tulisnya apa? Tuan Agus. Nah, itu kalau Tuan Jimmy, ya. Nah, itu kalau di Yunani pasti kurios yang dipakai. Nah, karena itu saudara, ketika kurios muncul, bisa Tuan, bisa Tuhan. Nah, ini membuat banyak orang berpikir bahwa Yesus mestinya Tuan dan bukan Tuhan. Tapi saudara, bagaimana kita menghadapi model seperti ini? Pertama adalah konteks itu harus menentukan. Waktu saudara baca Alkitab, penting untuk memahami konteks. Kalau konteks tidak diketahui, artinya bisa lain. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau saya mengatakan pada saudara, semua orang mati. Apa yang saudara pikirkan? Yang mati siapa saja? Jadi semua orang. Di Papua mati, Banjarmasin mati, Afrika Selatan mati, Portugal mati. Karena semua orang mati. Tapi kalau saya letakkan kalimat itu dalam konteks, pesawat Lion Air dari Jakarta ke Medan terjun ke laut dan semua orang mati. Apakah saudara pikir orang di Afrika Selatan mati? Di Papua sana mati? Tidak. Semua orang mati, konteksnya membuat kita harus menafsirkan berarti hanya orang di dalam pesawat Lion itu yang mati semua. Orang tidak di pesawat kan tidak mati. Maka konteks itu menentukan arti. Nah, penggunaan kata kurios mau diterjemahkan Tuan atau Tuhan itu harus tergantung konteks. Supaya memutuskan yang benar Tuan atau Tuhan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ayat-ayat dan saudara kita pikirkan bersama layak Tuan atau Tuhan. Kisah 7, 59-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya kurios Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Kurios, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka." Dan dengan demikian meninggallah dia. Di situ kata Yunaninya kurios. Nah, lembaga Alkitab menerjemahkan Tuhan, bukan Tuan. Kenapa kok Tuhan bukan Tuan? Karena begini, ini adalah sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Memangnya berdoa itu untuk Tuhan atau Tuan? Karena ini berdoa, maka kurios di sana tidak boleh diterjemahkan Tuhan. Kalau Tuhan, masa kita berdoa? Masa Stefanus berdoa kepada seorang Tuhan? Harus Tuhan. Ya. Lalu dia bilang, kurios, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Tidak bisa diterjemahkan Tuhan, harus Tuhan. Karena itu dari situ kita bisa lihat bahwa Stefanus memang percaya Yesus itu Tuhan. Makanya berdoa. Kalau hanya Tuhan, ngapain berdoa kepada seorang Tuhan? Kedua, Kisah 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah kurios dari semua orang. Yesus kurios dari semua orang. Terjemahkan Tuhan atau Tuhan. Masalahnya kalau Tuhan, masa ada orang yang Tuhan dari semua orang? Kalau saudara punya anak buah 10, maka saudara Tuhan dari 10 orang aja. Kalau saudara punya anak buah 1000 orang, maka saudara Tuhan dari 1000 orang. Lalu bagaimana ada orang bisa jadi Tuhan dari semua orang? Tidak masuk akal. Maka di sini tidak bisa diterjemahkan Tuhan, tapi Tuhan. Maka Yesus itu Tuhan dari semua orang, bukan Tuhan dari semua orang. Tuhan, tidak ada Tuhan yang punya kuasa atas semua orang. Yang punya kuasa atas semua orang itu harus Tuhan. Makanya dengan tepat di sini diterjemahkan Tuhan, bukan Tuhan. Contoh berikut, Ibrani pasal 1. Tetapi tentang anak ini Yesus kan. Ia, Bapa berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Ayat 10. Dan pada mulanya ya kurios, engkau meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tanganmu. Nah, kurios itu meletakkan dasar bumi, lautan itu, bumi itu, langit itu buatan tangan kurios itu. Kalau kurios itu Tuhan, kurios mana yang bisa meletakkan dasar bumi? Kurios mana yang bisa langit itu buatan tangan Tuhan? Tidak bisa. Maka di sini harus Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Filipi pasal 2, 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah kurios. Nah, apa Tuhan, apa Tuhan? Kalau Tuhan saja, kalau Yesus hanya Tuhan, mengapa semua lidah harus mengaku dia? Mengapa setiap lutut harus bertelut kepada dia? Masa setiap lidah, setiap lutut bertelut hanya kepada seorang Tuhan? Tidak bisa.
konteks ini menentukan bahwa harus diterjemahkan Tuhan dan bukan Tuhan. Dan masih banyak ayat yang bisa saya buktikan dari konteksnya. Tapi dari semua ini, itu sudah harus meyakinkan kita bahwa memang benar kurios bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Tapi konteks dari ayat-ayat itu mengharuskan Yesus itu Tuhan dan bukan sekedar Tuhan saja. Ini penting karena ada orang-orang, ada bidat-bidat seperti saksi Yehova yang percaya Yesus Tuhan saja, bukan Tuhan. Orang Unitarian yang percaya Yesus hanya Tuhan, hanya Gusti, hanya junjungan, tapi bukan Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya. Ya, saya berikan komentar dari W.E. Wine. Dia bilang, arti sepenuhnya dari persatuan Yesus dengan Allah di bawah suatu sebutan Tuhan ini terlihat pada waktu diingat bahwa orang-orang ini termasuk dalam satu-satunya bangsa monoteis di dalam dunia. Menyatukan atau menggabungkan sang pencipta dengan seseorang yang diketahui sebagai ciptaan, bagaimanapun ditinggikannya dia, sekalipun merupakan sesuatu yang memungkinkan bagi ahli-ahli filsafat kafir, adalah mustahil bagi seorang Yahudi. Maksudnya Wine adalah begini, Yesus itu disebut Tuhan dihubungkan dengan Allah, Allah Bapa. Nah, kalau Yesus itu bukan Tuhan, bukan Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya, tidak bisa dia dihubungkan dengan Allah Bapa. Karena ini orang Yahudi. Kalau orang kafir, manusia bisa disembah. Jangankan manusia, binatang-binatang bisa disembah, batu kayu bisa disembah. Tapi ini orang Yahudi. Tidak mungkin orang Yahudi menganggap seorang manusia yang bukan Tuhan, lalu dijadikan Tuhan. Tidak bisa. Karena itulah maka di sini harus disimpulkan Yesus itu benar-benar Tuhan. Ya. Saudara, menghadapi pertanyaan mengapa Yesus tidak mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku? Karena kebenaran sesuatu tidak harus dibuktikan, satu-satunya cara adalah dengan mengatakan diri sendiri. Saya tidak perlu kemana-mana mengatakan bahwa saya manusia loh. Tapi saudara lihat saya punya ciri-ciri manusia. Saya punya sifat-sifat manusia. Saya punya gaya manusia. Maka saudara bisa percaya saya manusia tanpa harus saya mengatakan saya manusia loh. Saya tidak perlu kemana-mana memperkenalkan diri saya seorang pastor, seorang pendeta. Enggak perlu. Tapi hal-hal lain itu membuktikan bahwa saya memang adalah seorang pendeta atau seorang pastor. Maka tidak perlu Yesus harus berkata akulah Tuhan, akulah Tuhan. Sifat-sifatnya menyatakan demikian. Contohnya waktu dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kan? Pertanyaannya, kenapa dia bisa ampuni dosa? Bukankah yang mengampuni dosa hanya Tuhan? Yang bukan Tuhan tidak bisa ampuni dosa. Mengapa Yesus mengampuni dosa? Kalau dia memang bukan Tuhan, kenapa mengampuni dosa? Itu hak eksklusif Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Ketika orang Yahudi protes, dia bilang, supaya kamu tahu, di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia punya nama-nama yang hanya layak dipakai oleh Allah. Misalnya dalam Yesaya 9 ayat 5, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Pertanyaannya, nabi mana yang layak menyandang penasihat ajaib? Nabi mana yang layak menyandang Allah yang perkasa, El Gibor? Nabi mana yang layak menyandang istilah Bapa yang kekal, Raja damai? Tidak bisa, itu harus Tuhan. Dan nama itu Allah, nama Yesus. Saksi Yehova itu percaya Yesus itu malaikat, bukan Tuhan. Jadi malaikat Mikael yang nanti menjelma jadi manusia, itulah namanya Yesus. Tapi kalau benar Yesus itu malaikat, mestinya waktu Yesus lahir, berita Natal bilang namanya bukan Immanuel. Kan Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Kalau mestinya dia malaikat, harusnya malaikat menyertai kita. Tapi ternyata namanya itu Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau dia bukan Allah, maka Immanuel menjadi salah. Jadi kita bisa lihat dari namanya, dari perbuatannya, dari sifatnya. Sifat yang mana? Abraham itu hidup 2000 tahun lebih tua dari Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus belum lahir. Abraham sudah hidup. Tapi di dalam Yohanes pasal 8, Yesus bilang bahwa sebelum Abraham jadi, aku ada. Di Yohanes 17 ayat 5 dia bilang, Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti dia sudah ada lebih dulu dari dunia. Dia lebih tua dari dunia. Tuhan mana, nabi mana, manusia mana yang lebih tua dari dunia? Tidak bisa. Jadi dia tidak perlu mengatakan kemana-mana, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Tapi gelar-gelar yang dia pakai itu gelar Tuhan. Gelar Allah. Perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakannya itu tindakan Allah. Sifat-sifat yang dia tunjukkan adalah sifat dari Allah sendiri.
Karena itu maka kita harus dengan teguh percaya dia Tuhan dan dia Allah setinggi-tingginya. Tidak peduli orang saksi Yehova mau bilang apa, Unitarian mau bilang apa, Islam mau bilang apa, terserah mereka. Tapi kitab suci kita tegas, dia adalah Tuhan. Tapi orang saksi Yehova akan keliling kemana-mana. Yesus itu sebenarnya Allah anak atau anak Allah sih? Lalu mereka bilang, oke, Yesus anak Allah. Di mana ada anak yang sama tua dengan bapaknya? Kan namanya anak harus lebih muda, bapak lebih tua. Karena itu sebenarnya Yesus itu junior. Bapak itu senior. Maka orang saksi Yehova percaya dua Allah. Ada Allah senior, ada Allah junior. Bapak itu Allah senior, lalu Yesus itu Allah junior. Lalu pandangan saksi Yehova itu diikuti oleh Pak Erastus. Ada major God dan minor God. Allah mayor dan Allah minor. Jadi ada Allah yang besar, ada Allah yang kecil. Nggak bisa. Masa yang namanya kecil itu nggak bisa. Allah tuh harus besar. Kalau kecil itu namanya bukan Allah. Karena itu saudara, maka saksi Yehova bilang Allah junior. Salah. Kalau begitu kan Yesus anak Allah. Ya, Yesus anak Allah bukan berarti dia bukan Allah. Makanya ditanya, anak presiden atau bukan? Bukan. Anak bupati atau bukan? Anak wali kota atau bukan? Jadi anak Allah atau bukan? Mestinya bukan ya. Tapi sekarang saya tanya, anak ular atau bukan? Anak macan atau bukan? Anak manusia atau bukan? Anak Allah? Allah juga, ya kan? Jadi maksudnya Yesus anak Allah bukan berarti dia bukan Allah. Dia anak Allah artinya dia punya hakikat yang sama dengan Bapa. Kalau Bapa Allah, dia adalah Allah. Saudara itu manusia atau anak manusia? Manusia ya? Anak manusia atau bukan? Anak manusia juga kan? Kalau saudara bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa menjadi anak Allah sekaligus Allah? Karena itu, percayalah sungguh-sungguh, dia Tuhan, dia Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Ya. Biarkanlah yang lain ribut di TikTok tiap hari serang kita, tapi iman kita tetap Yesus Tuhan dan Allah. Amin. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua saya mau bahas Yesus bangkit dari antara orang mati. Ayat 9. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maksudnya Allah di sini Allah Bapa. Jadi Pak Yesus itu sebenarnya dibangkitkan atau bangkit sendiri sih? Ya, kalau menurut ayat ini dibangkitkan. Dan dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Nanti saudara baca sini dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Saudara baca di ayat lain dia dibangkitkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau begitu dia bangkit sendiri. Yesus pernah bilang, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Rombak bait Allah itu bahasa kiasan. Bunuh aku, dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Maksudnya aku akan bangkit. Dia bilang, tidak seorang pun bisa merebutnya dari tanganku, merebut nyawa. Aku berkuasa memberikannya, berikan nyawa. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Berarti dia juga bangkit dengan kuasa sendiri. Kesimpulannya, kebangkitan Kristus itu hasil kerjasama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, ini penting. Ada kata-kata percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini ditekankan di sini adalah kepercayaan pada kebangkitan. Tapi kita tidak mungkin percaya Yesus bangkit kalau nggak percaya dia mati. Karena kalau dia tidak mati, lalu apanya yang bangkit? Maka kepercayaan ini harus meliputi saya percaya dia mati dan saya percaya dia bangkit. Itu inti iman Kristen. Nah, karena itu saudara, tidak ada gunanya percaya Yesus mati, tapi tidak percaya dia bangkit. Dan tidak bisa percaya dia bangkit kalau tidak percaya dia mati. Maka seorang Kristen harus percaya 2 hal ini. Yesus mati dan bangkit. Ada orang yang tanya, Pak, Yesus Tuhan? Iya. Masa dia Tuhan kok dia tidak bisa menyelamatkan diri dari salib? Saya bilang bukan tidak bisa, tidak mau. Karena apa? Karena anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memang tujuan dia datang untuk mati. Kalau dia harus menyelamatkan diri dari salib, lah untuk apa datang? Datang itu untuk mati. Kalau sampai Yesus menyelamatkan diri dari salib, maka misi penyelamatan gagal. Makanya ketika penjahat itu bilang, jikalau engkau Mesias, turunlah dari salib, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Lalu Charles Haddon Spurgeon bilang, untung saat itu Tuhan Yesus tidak tersinggung. Karena kalau sampai Yesus tersinggung dan dia turun dari salib, hari ini kau dan aku yang akan naik.
Ya kan? Nah, karena itulah maka kita percaya dia memang datang untuk mati dan dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa buktinya. Bukti pertama adalah kubur yang kosong. Ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Memang secara logika, kubur kosong tidak bisa jadi bukti dia hidup. Karena kalau mayatnya dicuri, kubur juga kosong kan? Makanya seorang namanya Wolfhard Pannenberg, dia berkata, bukan kubur kosong yang menunjuk pada kebangkitan Yesus, tapi kebangkitan Yesus yang menunjuk pada kubur kosong. Tapi saudara, kalau dipelajari dari situasi waktu itu, tidak bisa tidak. Kubur kosong harus membuktikan dia bangkit, dia hidup, bukan karena dicuri. Kenapa saudara? Karena begini, kalau kita lihat, kuburan Yesus dijaga ketat ya, Matius 27, ayat yang ke-64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Lalu ayat 65, kata Pilatus pada mereka, inilah penjaga-penjaga bagimu, pergi jagalah kubur sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga, mereka memeterai kubur dan menjaga. Saudara, kubur Yesus itu bukan sama seperti kita, kubur Yahudi. Kubur Yahudi itu sama seperti masuk gua, lalu batu seberat sekian ton tutup. Lalu ada penjaga-penjaga yang ada di situ. Dan saudara-saudara, zaman dulu, kalau sampai saya disuruh jaga sesuatu itu hilang, saya harus dihukum mati. Jadi kalau mayat Yesus sampai dicuri, maka itu harus dibunuh mati. Saudara lihat perbandingan di Kisah 16, 27. Ini Paulus masuk penjara kan. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya hendak bunuh diri karena dia menyangka orang-orang hukuman sudah melarikan diri. Kenapa penjaga mau bunuh diri ketika pintu penjara terbuka? Karena kalau semua tahanan lari, dia sendiri dibunuh. Kalau dia dibunuh, lebih baik bunuh diri. Jadi pada waktu itu, saya disuruh jaga sesuatu hilang, saya dibunuh. Nah, mana mungkin penjaga-penjaga mempertaruhkan nyawanya, itu begitu lalai sampai kubur bisa dicuri, mayatnya dicuri. Itu tidak memungkinkan, ya. Karena itu maka dengan sikon pada waktu kalau kubur kosong itu harus menjadi bukti yang kuat Yesus itu bangkit. Dan yang kedua, Yesus berulang kali menampakkan diri. Kisah 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang itu kami semua adalah saksi. Saudara, menurut hukum Taurat, satu perkara tidak boleh, harus butuh saksi 2 atau 3, maka perkara itu tidak disangsikan. Satu saksi bukan saksi. Ya, dalam hukum Romawi begitu, dalam kuhab kita juga begitu. Satu saksi saja tidak boleh, harus ada 2 atau 3 saksi. Maka Paulus bilang, jangan menerima tuduhan untuk seorang penatua kalau tidak didukung oleh 2 atau 3 orang saksi. Jadi kalau satu saksi, ragukanlah. Tapi kalau ada 2-3 saksi, itu meyakinkan. Sekarang kalau Yesus bangkit, berapa banyak saksi? 1 Korintus 15. Bahwa dia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 2 atau 3 saksi. Yang ini 500. Lalu Paulus tambahkan, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Beberapa sudah meninggal. Maksudnya apa? Kebanyakan masih hidup. Kalau lu gak percaya, undang dia podcast. Nanti mereka akan bersaksi apa yang mereka lihat. Lebih dari 500. Selanjutnya dia menampakkan diri pada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Maka 2 fakta, kubur kosong dan penampakan, itu bukti yang kuat bahwa Yesus itu bangkit. Tapi saudara, sepanjang sejarah kekristenan, ada banyak orang berusaha menggugurkan hal itu, lalu menciptakan teori-teori lain untuk menggugurkan fakta bahwa Yesus bangkit, ya. Nah, saya akan ungkapkan beberapa. Pertama, ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Itu yang seperti di Alkitab tuh ya, di Matius 27. Tapi saudara, kalau mayat Yesus dicuri itu aneh. Karena waktu kubur kosong, sekarang kita lihat kondisi kubur kosong seperti apa. Yohanes 20. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Kain untuk bungkus mayat loh. Terletak di tanah. Akan tetapi dia masuk ke dalam, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kubur lalu melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung rapi ya. Sekarang saudara pikir, Yesus itu dililit kain kapan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu kain pelu. Kira-kira kalau murid-murid curi mayat Yesus, mana masuk akal? Ambil mayat, larikan dulu sampai tempat aman baru buka kainnya. Atau buka kain di situ. Lalu lipat rapi-rapi, baru lari. Itu pencuri bodoh namanya.
Kalau saudara masuk rumah orang curi TV, begitu ambil TV-nya, pas mau lari lihat, piring belum cuci dulu. Baju belum setrika rapi-rapi dulu baru lari. Itu pencuri bodoh namanya. Nah, fakta bahwa kain belut dan kain kafan terletak di sampingnya rapi, ini pasti bukan pencurian mayat. Tidak bisa. Ketiga, kalau mayat Yesus dicuri terus yang 40 hari muncul itu siapa? Ya? Karena itu omongan mayat Yesus dicuri omong kosong. Jangan percaya hal itu. Kedua, ada yang mengatakan Yesus tidak mati tapi hanya pingsan saja. Ya. Jadi Yesus sebenarnya tidak sempat mati hanya karena pingsan masuk kubur karena udara kubur yang segar, hari ketiga siuman. Pertama, orang yang ngomong begini tidak mengerti bagaimana caranya orang Romawi salibkan orang. Ingat bahwa Yesus itu bukan satu-satunya orang disalib. Sebelum Yesus ribuan orang disalib. Setelah Yesus ribuan orang disalib. Orang Roma itu pakar dalam menyalibkan. Dan ingat prinsip tadi, kalau saya disuruh menyalibkan si A, sampai si A tidak mati, saya yang ganti disalibkan. Karena itu kalau saya salibkan orang, saya harus pastikan bahwa dia betul-betul jadi almarhum. Kalau tidak, saya yang jadi almarhum. Saudara lihat, itu penjahat dua itu di samping itu kan gara-gara belum mati kan mereka bawa pukul kakinya langsung mati. Kenapa? Karena di atas salib posisi bernapas tuh ini, tulang kering ini menentukan. Jadi topangan bernapas tuh ini. Begitu ini dua dipatahkan langsung mati. Tapi begitu Yesus ternyata dilihat sudah mati. Memastikan mati, tusuk tombak di sini, air dan darah keluar. Itu cara Roma memastikan itu sudah mati. Jadi omong kosong kalau Yesus hanya pingsan. Kedua, kalau Yesus mengalami penderitaan semacam itu, ingat sebelumnya dia dicambuk. Dan cambuk Romawi itu bukan seperti cambuk sapi kita. Itu cambuk saudara kalau nonton film The Passion of the Christ. Itu tulang-tulang runcing, itu begini kayak mata kail. Tancapan krek, itu isi belakang keluar. William Hendrickson berkata, kalau seorang dicambuk, maka isi dalam organ dalam perut itu bisa dilihat dari belakang. Leon Morris berkata, bahkan dipukul sampai belakang menjadi bubur. Hancur-hancuran. Dan dengan punggung yang hancur begitu, bagaimana dia harus pikul salib sampai ke Golgota. Pantas tidak kuat. Yesus mengalami hipovolemik sehingga harus dibantu oleh Simon orang Kirene. Sampai di atas kayu salib, orang Roma itu tidak punya waktu untuk bikin salib rata seperti salib hiasan kita. Itu sepotong kayu kasar. Kayu vertikal, kayu horizontal. Pertanyaannya, yang horizontal ini di depan atau di belakang? Para ahli bilang, itu di belakang. Kalau ini di belakang berarti posisi Yesus di depan, tapi tangannya dipaku itu harus ke belakang. Nah coba, saya butuh relawan untuk berdiri sini ke belakang selama saya khotbah. Saudara bayangkan itu jadi apa? Sementara itu saya bilang, untuk bernapas itu butuh kaki itu tarikan napas. Nah sementara belakang sudah jadi bubur, lalu harus naik gesek. Pundak ini bergeser, itu mengerikan sakitnya. Tidak bisa tidak, harus mati. Dan sekarang seandainya saja dia pingsan. Kalau Yesus pingsan, kira-kira hari ketiga sudah bisa jalan-jalan? Gak bisa. Butuh 1 tahun, mungkin baru bisa jalan. Harusnya dia sangat-sangat sekarat sepanjang waktu itu. Tapi anehnya 3 hari sudah keliling-keliling dan jalan-jalan. Itu bagaimana bisa kalau itu pingsan? Maka teori pingsan ini buang. Berikut, ada yang mengatakan bukan Yesus yang disalib, tapi digantikan oleh orang lain yang wajahnya diserupakan. Saudara-saudara, katanya Yudas. Saya hanya pikir begini saudara, kalau Yesus di atas kayu salib ya, ini Yesus nih. Makanya begitu disalibkan, lalu dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Kira-kira kalau Yudas omong begitu. Saya yakin kalau itu Yudas di atas dia bilang, bangsat biadab kalian ya, salah salib orang. Mana bisa kata-kata mulia keluar dari mulut Yudas? Selain itu, Yesus di atas kayu salib, dia lihat mamanya dan muridnya Yohanes, lalu dia bilang, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Dia menyerahkan Maria dalam pemeliharaan Yohanes. Dan Yohanes kenal dia, Yesus Maria kenal dia. Kalau itu Yudas, masa Yudas peduli kepada Maria? Nah, masuk akal. Kedua, kalau Allah mau menyerupakan, seolah-olah yang disalibkan Yesus, tapi ternyata orang lain. Apa susahnya bagi Allah untuk menyelamatkan Yesus sehingga perlu pengganti Yudas? Allah berkonspirasi dalam kebohongan paling besar di dunia ini. Jadi omong kosong kalau ada yang disalibkan ganti. Ada juga teori lain mengatakan bahwa itu hanya halusinasi murid-murid. Halusinasi itu seperti kalau saudara punya mama mati ya, tiba-tiba hari ketiga cuci piring di belakang di pohon pisang kok ada mama. Nah, itu halusinasi. Mungkinkah murid-murid mengalami halusinasi karena Yesus bangkit? Yesus bangkit melihat? Tidak. Kenapa?
Halusinasi biasanya secara psikologis. Halusinasi terjadi kalau orang menginginkan sesuatu. Saya terlalu rindu mama, sampai akhirnya tiba-tiba lihat mama di pohon pisang. Tapi kalau saya tidak pernah merindukan mama, saya tidak bisa lihat. Nah, masalahnya murid-murid tidak pernah berharap Yesus bangkit. Mereka justru ketakutan. Maka mereka tidak mengharapkan, sehingga halusinasi tidak bisa terjadi. Kedua, halusinasi biasa terjadi hanya beberapa detik. Waktu sudah lihat mama di pohon pisang, lalu panggil orang lain, coba datang lihat. Datang sudah tidak ada. Tapi yang Yesus, dilihat dari Yesus, 40 hari. Bukan beberapa detik. Halusinasi apa yang 40 hari? Ketiga, kalau itu halusinasi, mama di pohon pisang, bisakah kamu ajak mama ngobrol? Bisakah kamu tawarkan mama mari makan siang bersama? Tidak bisa. Tapi Yesus yang bangkit, itu diajak ngobrol bisa. Makan, minum, ngomong. Dia makan ikan bersama-sama dengan mereka. Halusinasi apa ini? Jangan-jangan hantu. Tapi Yesus bilang, lihatlah tangan dan kakiku. Sebab hantu tidak punya daging dan darah, tulang seperti yang ada padaku. Kalau begitu itu betul-betul bangkit. Apalagi teori lain lagi. Penemuan makam Talpiot. Tadi saya singgung setelah ibadah sebelumnya. Tahun 1980 ditemukan di desa Talpiot di Israel. Sebuah makam batu yang dari 2000 tahun yang lalu. Dan ada nama Yesus di sana. Yesus anak Yusuf. Lalu ada Yehuda, anak Yesus. Nah, lalu hebohlah dunia menganggap bahwa makam Yesus telah ditemukan. Ya, tapi masalahnya makamnya dari 2000 tahun yang lalu. Kenapa tulisannya baru? Ya, akhirnya diselidiki, ternyata itu konspirasi. Ya, maka orang yang buat tulisan itu ditangkap dan masuk penjara. Padahal sudah heboh di seluruh dunia sampai Discovery Channel, buku-buku sudah diterbitkan. Yesus itu ternyata mayatnya, tulang-tulangnya ditemukan di kampung Talpiot. Tapi ternyata gugur juga. Kalau boleh ditambah, ada juga yang bilang begini, mungkinkah Yesus tidak bangkit, tapi murid-muridnya sekongkol bikin hoax bahwa Yesus bangkit? Kalau murid-murid bikin hoax Yesus bangkit padahal dia tidak bangkit, pertanyaannya, kenapa kubur kosong? Jawab itu. Lalu kalau itu hoax, siapa yang muncul selama 40 hari? Ketiga, yang paling penting, murid-murid rela mati demi berita tentang kebangkitan Yesus. Kalau mereka ciptakan kebohongan, dapatkah seorang rela mati demi kebohongan yang dia ciptakan sendiri? Saudara pernah tahu Kaisar Agustus? Tahu? Yang di Alkitab tuh? Kaisar Romawi. Saudara tahu dia di mana sekarang? Sudah mati. Tapi dia berreinkarnasi. Dia lahir kembali di dunia ini. Di mana? Yang sekarang berdiri di depan saudara. Ini saya mengatakan bahwa saya Kaisar Agustus. Lalu demi mempertahankan bahwa saya Kaisar Agustus, sekarang, Ezra, kalau kau tetap anggap kau Kaisar Agustus, kita potong kau sekarang. Potong saja. Padahal saya sendiri tahu bahwa itu kebohongan. Kalau memang saya yakin itu kebenaran saya Kaisar Agustus, dipotong juga, tetap siap mati. Tapi kalau saya sendiri tahu itu bohong, lalu saya rela mati demi kebohongan itu, hanya orang gila yang rela mati demi kebohongan yang dia ciptakan. Maka aneh kalau murid-murid semua mati martir semua untuk berita Yesus bangkit. Tapi ternyata itu adalah hoax yang mereka ciptakan. Itu sesuatu yang tidak benar. Karena itu saudara, mantan dosen saya bilang begini, lebih mudah membuktikan Yesus bangkit daripada membuktikan Yesus tidak bangkit. Cari bukti Yesus tidak bangkit itu sukar. Dan ingat, kita bukan hanya percaya Alkitab. Seandainya Alkitab ditutup, adakah bukti dari luar Alkitab Yesus bangkit? Ada. Dari sejarawan seperti Flavius Josephus dalam bukunya Antiquities of the Jews. Dari Tacitus sejarawan Roma dalam bukunya Annals. Juga dari Marabar Serapion, Pliny the Younger. Semua berikan kesaksian Yesus bangkit. Padahal mereka bukan orang Kristen. Mereka benci Kristen. Tapi kesaksian mereka meneguhkan berita Yesus bangkit. Kalau begitu Yesus bangkit, itu bukan hanya cerita Alkitab. Itu cerita sejarah. Karena itu, fakta kebangkitan Kristus berdiri teguh. Maka, kamu percaya Yesus Tuhan, kamu harus percaya dia bangkit dari teror mati. Dan terakhir, yang ketiga, ini menjadi syarat keselamatan dan pembenaran. Lihat ayat 10, ayat 9. Kalau kamu percaya Allah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Artinya adalah bahwa kalau kamu percaya dia Tuhan dan dia bangkit dari antara orang mati, kamu selamat. Kalau kamu tidak percaya dia Tuhan atau juru selamat, kamu nggak mungkin selamat.
biarpun kamu Kristen, kamu tidak akan selamat. Apalagi kamu mualaf. Ya kan? Jadi apakah orang yang meninggalkan Kristus dengan jadi mualaf masih bisa selamat? Om yang satu itu bilang mungkin bisa. Saya bilang tidak bisa. Yang Kristen saja kalau tidak sungguh-sungguh percaya tidak selamat kok. Coba saudara bayangkan. Jabatan tertinggi dalam perjanjian lama itu nabi. Jabatan tertinggi dalam perjanjian baru itu rasul. Adakah rasul yang masuk neraka? Ada nggak? Ada, Yudas Iskariot tuh. Rasul saja bisa masuk neraka. Pertanyaannya, pendeta bisa? Kalau rasul bisa, pendeta juga bisa. Pengurus gereja bisa? Jemaat? Bisa itu. Makanya pernah ada pendeta yang begitu mati dia mendarat di neraka. Kaget dia, kok neraka ya? Dia jalan-jalan di sana, dia ketemu pendeta lain, kok kau juga? Kau juga? Jalan-jalan ketemu ketua daerah, kamu juga? Lalu ketua daerah, shh, diam-diam. Di sini juga ketua sinode ada. Artinya apa? Jabatan rohani itu bukan jaminan keselamatan. Kamu percaya dia Tuhan, dia bangkit. Artinya, kalau percaya dia bangkit kan harus percaya dia mati. Kamu percaya dia Tuhan, dia mati, dan dia bangkit bagimu. Kamu akan diselamatkan. Karena itu, ya, maka semua orang yang Kristen hanya KTP saja, tidak sungguh-sungguh percaya, gak bisa selamat. Apalagi yang non-Kristen, dan apalagi yang sudah Kristen dan keluar. Karena itu kalau sudah percaya, tetap percaya. Ingat baik-baik nasihat saya, jangan jadi mualaf. Nah, sekarang banyak orang tidak percaya, tapi percayalah kata-kata saya. Suatu hari nanti mereka percaya. Ayatnya di mana? Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Satu hari nanti semua orang akan mengaku. Sayangnya sudah terlambat. Jadi sebelum terlambat, percayalah sungguh-sungguh sekarang. Percaya dia Tuhan, percaya dia mati bagiku, dan percaya dia bangkit bagiku. Kamu akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.